Kami satu hari yang lalu telah ditunjuk kuasa oleh Ibu Rina Nurdiana terkait permasalahan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan barang. Jadi 5 tahun yang lalu Ibu Rina Nurdiana klien kami mempunyai hubungan spesial atau hubungan pacaran dengan oknum jenderal yang berinisial JS. Jenderal ini berpangkat bintang 2 di kepolisian atau Polri. Ya, 5 tahun yang lalu klien kami diperkenalkan oleh temannya. 5 tahun berpacaran, punya hubungan spesial. Dengan berjalannya waktu, klien kami pada saat itu sering dilakukan penganiayaan dan pemukulan ya. Pada saat pacaran itu atau hubungan itu sering dilakukan penganiayaan, bahkan sering terjadi ucapan-ucapan yang dilakukan oleh oknum jenderal ini yang menghina martabat klien kami sebagai perempuan dengan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, bahkan merendahkan martabat klien kami, yaitu dengan ucapan yang tanda kutip yang tidak senonoh atau tidak pantas diucapkan gitu. Bahkan klien kami ini mengalami psikis akibat ucapan oknum jenderal ini. Terus bulan Juli itu lebih parahnya, dalam satu rumah itu oknum jenderal ini menganiaya secara verbal maupun fisik kepada klien kami dengan cara melakukan pemukulan. Bahkan klien kami sudah melakukan minta pertolongan kepada tetangga, teriak-teriak, tidak ada upaya untuk menolong gitu. Jadi ya klien kami minta bantuan hukum ke tim pembela kaum lemah untuk membuat laporan polisi dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan barang. Itu. Terus untuk ya lebih jelasnya, Ibu gimana Bu perasaan Ibu saat dianiaya itu oleh oknum jenderal bintang 2 itu gimana? Ya pas memang penganiayaannya terjadinya berulang kali ya. Kenapa mungkin ada hal yang memang kenapa 5 tahun sampai kayak ini, karena memang saya coba memaafkan beberapa kali gitu kan, dan akhirnya sampai sekarang ini mungkin rasanya itu kalau orang bilang itu tidak akan berubah gitu. Saya pikir itu hanya mungkin hilaf atau mungkin itu salah satu emosional yang tidak terkontrol. Tapi memang dari mulai pengrusakan, penganiayaan, kekerasan verbal itu dilakukannya tuh setiap kali kita tengkar, kita marah, itu kata-kata kotornya selalu keluar. Yang saya rasa saya sebagai wanita itu tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Dan bukan seperti itu aja sih, memang di dalam lingkungan teman-teman saya pun mungkin ada tahu kalau saya tuh memang bahkan mereka deket sama saya pun sangat-sangat hati-hati, takut, karena memang selalu ribut. Dan setelah itu saya kalau ribut itu selalu mengatakan selingkuh dan selingkuh. Saya nggak habis pikir, siapapun dibilangnya selingkuh, bahkan anak buahnya pun dibilang selingkuh, saya seperti itu. Terus kalau dia tidak puas mengatai saya, ya dia langsung kekerasannya itu ya tangan saya berapa kali, 2 kali dipatahin. Yang ini untungnya saya langsung ke tukang pijit kayak gitu. Terus kemarin juga di apartemen saya sendiri, dia semuanya melakukan kekerasan dengan menjenggut, dengan menindih badan saya, dengan kakinya dia, dengan badannya dia. Saya sengaja pasang CCTV di apartemen yang tersembunyi karena feeling saya ini sudah nggak bagus gitu kan, karena memang berulang kali saya kan tidak mungkin ketika saya dilakukan kekerasan secara ada alat buktinya itu merekam sendiri. Jadi saya pasang CCTV sendiri, walaupun itu tidak terlalu tampak, tapi memang saya bisa membuktikan bahwa itu saya tidak mengada-ngada kayak gitu. Saya udah berusaha melepaskan itu. Dan mungkin kalian tahu tenaga wanita itu terus setelah itu dia pengusakan ke rumah, juga berusaha masuk. Saya mulai pengen putus, selesai mengakhiri hubungan ini. Bukan ini aja, saya itu sama keluarga semuanya sudah tahu kejadian kayak apa, tapi dia terus memaksakan, selalu memaksakan dengan datang ke rumah, dengan saya didatengin ke kafe, ke temen, kemanapun saya pergi di dalam area Jakarta, bahkan keluar kota saat kerja pun saya selalu diuntit dan memang selalu ditemuin, dipaksakan hubungannya. Jadi dipaksakan, sangat dipaksakan. Saya pengen lepas dari hubungan yang betul-betul tidak sehat ini. Jadi saya memang kebetulan 2 bulan ini tidak ketemu dia nggak bisa nemuin saya. Terjadilah pengrusakan dan
mobil beserta di rumah saya. Kakak, punten banget kalau boleh tahu, mungkin hubungan ini sudah berapa lama sih, dan apa memang sampai dengan detik ini dirimu dengan beliau masih ada, maksudnya masih menjalin hubungan yang pacaran itu atau seperti apa? 2 bulan terakhir sih memang saya tuh udah betul-betul di titik yang memang saya sudah mau selesai, dan tolong biarkan saya itu bekerja normal kemanapun saya pergi, tidak selalu dalam teror. Setiap live saya dalam bekerja itu kan sekarang itu kita aktif di sosial media. Saya selalu live itu, saya affiliator, saya berjualan produk saya, dia nongol dengan menghina saya, mencaci maki saya jadi kebebasan saya itu secara individu saya nggak dapetin itu, dan saya pengen betul-betul terbebas dari yang namanya Irjen Pol JS ini. Dengan sangat-sangat terpaksa saya melaporkan ini karena memang sudah di luar batas saya. Saya tidak tahu lagi caranya bagaimana lagi. Keluarga saya sudah tidak bisa untuk membackup saya. Jujur, keluarga saya sudah tidak bisa membackup saya. Bagaimana ini saya keluar dari jalurnya dia? Dan saya mau nggak mau, saya semua itu ada hukum, dan sekarang saya serahkan kepada yang berwajib aja. Kak, punten, ini dirimu sendiri mungkin kejadian yang benar-benar paling fatal yang kamu alami itu mungkin apa memang baru-baru saat ini, atau memang kejadian tersebut sudah beberapa tahun lalu kah, atau masih dalam waktu tahun ini? Fatalnya kapan kalau boleh tahu gitu? Udah dari 2 tahun 3 tahun sih udah 3 tahun sih sudah terlihat dengan saya patah tangan kiri saya aja sampai 2 kali ke itu udah sering saya dianiaya kayak gitu. Terus ya sering di tempat umum pun di mana pun sering kayak gitu. Jadi saya di mana memang kayak janji saya tuh, saya di 5 tahun tuh sudah betul-betul harus keluar dari zonanya penekanan semua ini. Saya nggak sanggup lagi gitu, karena memang dia meminta saya untuk terus bersamanya, tapi saya tidak mau. Saya tidak mau karena saya itu tidak mau dalam hubungan yang tidak sehat dan dalam tekanan. Dia meminta saya, dia sangat tidak mau pisah sama saya, tapi saya bersiku, saya sudah selesai, saya tidak mau dicap negatif apapun. Saya sudah mau, saya tapi tidak bisa. Kejadian ini saya sudah bikin LP sebelumnya, mungkin ada kurang lebih 2 tahun lalu, bikin laporan polisi di Polsek Kembangan. Karena memang pengerusakan mobilnya juga udah berapa kali, kekerasannya juga sudah berapa kali. Akan tetapi mungkin yang namanya karena kan ada hubungan itu pasti dia meminta maaf, memohon, dan memang tidak akan mengulanginya lagi. Tapi saya yakin hubungan ini kan kalau diteruskan, kalau berulang-ulang nggak mungkin saya untuk terusin ini. Cari titik di mana yang memang mungkin saat ini itu saat yang tepat untuk saya lepas. Tapi kenapa saya sampai senekat ini? Karena saya sudah tidak ada jalan lagi. Karena maaf ya, mungkin dia itu salah satu, mungkin ada nama itu sendiri. Jadi mungkin dia agak terlalu mengintimidasi saya tuh luar biasa gitu. Berarti kamu siap dong dengan konsekuensinya nanti, kan bisa dibilang dia dari instansi pemerintah. Ya, saya ya kan, jadi kan ini kamu up beritanya dan sebut pasti gimana ya? Karena gini, tadinya saya mungkin kalau baik-baik aja dan nggak berulang-ulang sih nggak apa-apa, tapi kalau ini saya insya Allah siap dengan apapun itu. Ada rasa ketakutan nggak sih? Mungkin yang kamu hadapi ini kan bukan biasa ya, dalam artian biasa sipil biasa. Nah, ini orang-orang yang cukup mempunyai jabatan. Mungkin ada rasa ketakutan untuk melawan. Maka dari itu, makanya tadi itu kenapa di dalam mungkin kurang lebih 5 tahun itu saya mengalami dilema, mengalami mood yang nggak ketentuan. Apakah ini akan bagaimana yang tadi Mbak sebutin itu salah satu hal yang memang sangat berat untuk saya pertimbangkan. Dan kenapa sampai sekarang saya rasa saya harus berani. Intinya itu, saya harus berani lepas dari yang memang kekerasan gitu kan, terus memaksakan yang memang hubungan ini saya rasa itu udah berulang kali sudah selesai, tapi tidak ada dia tidak menyanggupi itu.
bahkan sepertinya tuh saya harus dalam lingkarannya dia dan selalu memaafkan dia. Saya nggak tahu lagi seperti apa. Ada rasa trauma juga nggak sih? Maksudnya Sangat. kerugian juga di kamu tuh apa Saya aja? punya anak, sampai hubungan saya sama anak sampai saya jauhkan ke sana, sampai nggak bisa ini dan itu. Mau pikir saya tuh apa ya, saya jauh dari semuanya gitu. Itu sih. Trauma apa sih yang kamu dapatin? Traumanya tuh sampai kayak sekarang? saya pergi tuh mau ke satu tempat, saya sampai handphone sampai segala pun sampai deg-degan banget gitu kan, sampai deg-degan saya kemana ke kafe lagi kerja, saya kan itu saya seorang entertain, saya nyanyi, saya tidak ada kebebasan selama 5 tahun untuk berkarya. Mungkin boleh dicek nama saya itu dari 2008 saya udah punya album, mungkin sebagian wartawan itu saya pernah nyanyi. Saya pekerjaan saya itu sangat-sangat dibatasin sama JS ini. Saya ketemu di dimanapun, di kafe, bahkan siapapun dikatain selingkuh dan cemburu. Saya rasa nggak fair gitu ketika saya ketemu klien saya dengan cowok, apakah saya harus dibatasin klien itu harus cewek semua gitu. Jadi cowok siapapun dibilangnya selingkuh, jadi aku rasa nggak. Berarti karir kamu berhenti 5 tahun terakhir ini total. Salah satunya akibat pasangan kamu Iya, sendiri? karena memang saya itu mungkin ada sebuah komitmen, kalaupun memang hubungannya baik, ya saya korbankan apa aja, entah itu dari waktu, entah dari apa, tapi kalau memang timbal baliknya seperti ini ya saya rasa ya sudah cukup saya gitu. Tapi kalau misalnya jika dari pihak sana kan setelah kamu meng-up berita ini, Pak, ada komunikasi ingin berdamai atau ingin ya udah baik-baik aja, ada jalan, kamu seperti apa nih, menerima atau bagaimana? Untuk itu karena memang sekarang itu sudah ditanganin sama kuasa hukum saya, jadi saya nggak bisa, itu saya serahkan sama tim saya saja. Tapi pribadi kamu sendiri seperti apa? Pribadi sih mungkin sebagai manusiawi ya, manusiawi kita yang pernah ada hubungan baik ataupun tidak gitu kan, mungkin kalau itu tuh saya akan memaafkan. Tapi untuk perbuatan seperti itu kan ini perilakunya yang kita harus tekankan di sini. Kalau untuk rasa mungkin saya nggak bisa ini, tapi kalau untuk perilakunya siapapun itu, mau itu hubungan suami, istri ataupun pacar, kan tidak boleh melakukan hakim sendiri dengan merusak barang atau apa, kan bisa dibicarakan gitu, tidak bisa menuduh tanpa bukti gitu, seperti itu kan bisa didiskus gitu. Berarti selama 5 tahun ini kamu cukup tertekan dengan verbal dan inverbal yang dia lakukan kepada kamu? Sangat, dan saya sangat menahan itu sehingga memaafkan dengan bikin LP di Polsek Kembangan sama di situ sudah sih, cuman upayanya yang mungkin memaafkan hingga klimaksnya tuh di titik akhir yang memang saya tidak bisa terus meneruskan karena JS ini memaksakan saya sampai kapanpun kamu harus sama saya nggak mau. Rasa diikat ya? Oke, mungkin abang seperti apa sih mungkin hukum ke depannya, kan mungkin udah ada laporan ya kata dia? Ya, jadi mau tambahkan, klien kami ini sungguh sangat menderita selama ini ya, menderita akibat dari tekanan psikis dan juga fisik yang dialami. Kami memiliki rekaman video CCTV di mana kejadian itu ya sampai klien kami ini jatuh ke lantai dan ditimpa oleh oknum tersebut. Jadi mau menjelaskan dulu bahwa oknum Jenderal Bintang 2 atas nama JS ini, dia adalah sudah seorang jenderal polisi yang sudah pensiun, ya sudah pensiun. Dan dia seharusnya menjadi pelindung seorang wanita, ya, apalagi memiliki hubungan dengan klien kami. Ya, kita sebagai manusia, sebagai laki-laki tidak boleh melakukan kekasaran kepada wanita, karena kita ini dilahirkan oleh wanita, oleh ibu kita, ya. Seharusnya kita lebih menghargai wanita-wanita ini yang mungkin bisa dikatakan sebagai apa, kaum lemah ya. Tapi kami melihat klien kami ini cukup kuat menghadapi persoalan ini. Kami sudah melaporkan ini kepada Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu ya, dengan pasal 406 tentang pengerusakan karena barang-barangnya ini dirusak
ya diduga dirusak oleh oknum jenderal tersebut, di mana mobilnya dirusak, lalu televisi, kulkas ya, dan barang-barang lainnya. Ya, kami sudah menyampaikan bukti-bukti itu kepada pihak kepolisian. Harapan kami adalah bahwa oknum ini harus diproses hukum segera, ya, tidak boleh dibiarkan perilaku seperti ini. Karena apa? Alasannya adalah karena dia ini juga adalah seorang jenderal, ya. Harusnya dia memahami, mengetahui perilaku atau sikap dia yang salah itu, ya, melakukan penganiayaan, melakukan pengerusakan, menyampaikan kata-kata yang menghina, ya, yang menghina karakternya klien kami. Jadi cukup sabar, tapi untuk kali ini klien kami mengambil satu keputusan bersama dengan kami bahwa ini orang harus dilaporkan ke polisi, dan sudah kami lakukan itu. Dan kami berharap laporan ini akan segera dilakukan penyidikan, dan agar orang ini ditindak tegas, ya, dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian kami juga akan melakukan upaya-upaya perlindungan hukum, ya, terhadap klien kami. Ya, misalnya dengan membuat laporan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian kami juga akan mengajukan perlindungan nanti kepada Komnas Perempuan atau Komnas HAM dan lembaga-lembaga lainnya, ya, supaya klien kami ini benar-benar diprotek dulu untuk sementara waktu ini, karena dia merasa ketakutan, ya. Bayangkan beberapa tahun mengalami hal itu, dan itu pasti ada trauma, ya. Jadi kami sebagai kuasa hukum tetap maju untuk klien kami, dan harapan kami adalah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Bang, punten. Ini kan si kakak mengatakan bahwa mengalami kekerasan secara fisik begitu. Mungkin apakah nanti ada bukti visum juga kah yang akan ditambahkan ke dalam sebuah laporan tersebut? Lalu juga adakah mungkin saksi yang melihat kejadian tersebut juga akan dihadirkan nanti untuk tambahan? Ya, jadi apa yang kami sampaikan ini tentu ada buktinya, ada saksinya, ada pembantu, ya, di rumah yang melihat, dan dia ada juga CCTV, ya, semua kita sudah punya itu, dan itulah yang menjadi bukti-bukti awal untuk melakukan laporan polisi, ya, seperti itu. Oke. Dah.